Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hawa Iriani, Nurisa Ferdiana, Aulia Lailatul, dan yang terakhir Puspita Arta akan membahas mengenai frustasi. Selamat memperhatikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frustasi. Yang pertama itu ada tingkat kebutuhan individu. Nah, tingkat kebutuhan individu itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi atau dicapai, seperti kebutuhan untuk makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Itu seperti kestabilan, ketergantungan, dan perlindungan terhadap ancaman yang ada. Nah, jika kebutuhan ini tidak terlaksana atau tidak dapat dicapai, maka seseorang itu tidak memiliki atau memperoleh kebermaknaan dalam hidup yang dapat membuat seorang individu itu frustasi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini contohnya seperti kebutuhan untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi, kebutuhan untuk diterima atau dibutuhkan oleh orang lain. Yang keempat ada kebutuhan harga diri. Nah, kebutuhan harga diri ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kebutuhan harga diri terhadap kekuasaan, kekuatan, pemenuhan diri, dan kebebasan. Yang kedua ada kebutuhan harga diri terhadap reputasi, status, pengakuan, dan penghargaan. Jika hal itu tidak dicapai, maka seseorang bisa frustasi. Dan yang terakhir itu ada aktualisasi diri. Setiap individu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Masing-masing mewujudkan diri dengan kemampuan yang berbeda pula, seperti tanggung jawab, prestasi, kemajuan, dan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini ada jika keempat kebutuhan yang sudah saya jelaskan itu bisa tercapai dengan baik oleh individu. Yaitu kekuatan motivasi. Kekuatan motivasi individu dengan yang lain satu sama lain itu akan berbeda. Namun dengan demikian kekuatan motivasi yang ada di dalam perilakunya itu terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama yaitu komponen dorongan dan komponen penghapusan. Jadi ketika supervisor mendapat tugas yang menantang dari atasannya, maka ia akan terdorong mengerjakan pekerjaan atau tugasnya itu dengan baik. Namun ketika supervisor itu tersebut dapat mencapai hasil yang memuaskan, maka motif yang dimiliki oleh supervisor tersebut akan dihapus dari dirinya. Jika tidak, ia akan mengalami frustasi seperti itu. Yang keempat yaitu sifat yang dirasakan sebagai hambatan atau pembatas. Jadi sifat yang mendasar dari dalam individu itu dapat dirasakan sebagai suatu hambatan atau pembatas untuk melakukan tugas. Ketika individu merasakan dirinya itu telah mendapat sifat yang mudah putus asa dan tidak percaya diri, maka ia akan mengalami suatu hambatan yang cukup serius untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dari atasannya. Tapi sebaliknya, mohon maaf tadi, jika seseorang itu memiliki sifat yang mudah putus asa sehingga dapat menyebabkan tugas yang diberikan oleh atasannya itu akan terhambat. Jadi situasi tersebut dapat membuat dirinya itu kehilangan arah dan akan mengalami frustasi. Yang kelima yaitu karakteristik kepribadian individu. Jadi karakteristik kepribadian individu yang positif itu seperti mempunyai kepercayaan diri, kemudian motivasi berprestasi itu tinggi, berambisi untuk maju, kemudian memiliki keberanian dan tanggung jawab, dan asertif. Maka seseorang itu akan terdorong untuk mencapai keberhasilan ketika ia mendapat tugas yang sulit dan menantang.
Namun sebaliknya, jika ia memiliki kepribadian karakteristik yang negatif, seperti mudah putus asa, terus marah, mudah curiga, mempunyai rasa malas, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu seseorang itu akan merasa gagal ketika mendapatkan tugas yang sulit dari atasannya, dan setelah itu akan mengalami frustasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai usaha mengurangi frustasi, di mana dalam sebuah organisasi tentu ada frustasi kerja yang ditimbulkan dari pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan kepada karyawan. Nah, seorang manajer perusahaan tentu harus bisa mengurangi frustasi-frustasi kerja yang timbul tersebut dengan dapat melakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu melakukan penarikan, seleksi, dan pelatihan yang efektif, di mana seorang manajer perlu melakukan rancangan untuk melakukan rekrutmen agar dalam masa rekrutmen dapat mendapatkan karyawan yang sesuai dengan tugas dan sesuai dengan pengetahuan yang akan dikerjakannya, di mana yang sering kita sebut dengan istilah the right man and the right place, yang mana apabila seorang karyawan mengetahui dan memang sesuai dengan bidang yang akan diisi olehnya dalam perusahaan tersebut, maka seorang karyawan tersebut akan melakukannya dengan maksimal dan hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan eksistensi dari perusahaan tersebut, yang mana dapat mempercepat tujuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Namun walaupun seorang karyawan tersebut telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengerjakan tugasnya, perusahaan tentu juga harus melakukan pelatihan, di mana pelatihan tersebut bertujuan untuk dapat mengembangkan dan mengimprove dari pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki oleh karyawan tersebut, yang nantinya dapat diimplementasikan dalam pekerjaan-pekerjaannya, yang mana dapat menambah produktivitas kerjanya, yang dapat dengan produktivitas kerjanya yang meningkat akan memberikan profit yang baik bagi perusahaan dan dapat mengurangi stres atau frustasi kerja yang ditimbulkan dalam menangani pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu rancangan kerja dan organisasi kerja, di mana rancangan kerja dan organisasi kerja ini berfokus pada hubungan antara karyawan dengan sifat dan isi serta fungsi tugas mereka, di mana rancangan kerja dan organisasi kerja ini berfungsi untuk membantu manajer sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yang nanti berimbas kepada analisis jabatan, di mana analisis jabatan ini dimaksudkan untuk membantu dalam proses seleksi, penarikan, dan pelatihan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kebijakan pribadi yang sesuai, di mana seorang manajer dalam sebuah organisasi dapat melakukan atau mengambil kebijakan-kebijakan pribadi apabila melihat karyawannya ada yang tidak termotivasi, dan kebijakan itu dapat berupa dorongan yang diberikan oleh manajer melalui kompetisi kinerja dengan tema-tema seperti bekerja kreatif dan produktif, cinta lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengakuan dan ganjaran atau hadiah. Pengakuan atas hasil kerja karyawan secara tepat akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Salah satu strategi untuk mencapai hasil tersebut adalah menciptakan persaingan kerja yang sehat dan kompetitif di antara karyawan, dan memberikan perlakuan secara adil kepada setiap karyawan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini, pimpinan atau manajer perannya memang sangat diperlukan, seperti memberi penghargaan secara psikososial dengan memberi pujian atau menampilkan wajah setiap bulannya atau the winner of the month,
pemberian sertifikat, dukungan kepercayaan akan melengkapi kebijakan kenaikan insentif seperti gaji atau berupa materi dari perusahaan, sehingga hal itu akan sangat menolong peningkatan produktivitas kinerja karyawan. Dan sebaliknya, apabila melakukan atau pemberian hukuman atau punishment psikososiologi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran, misalnya tanggung jawabnya dikurangi atau hanya boleh mengisi absen tanpa perlu bekerja selama 1 hari sampai 3 hari ke depan, atau tidak mendapat insentif atau pemotongan gaji. Nah, kebijakan-kebijakan pribadi antara hadiah dan hukuman secara psikososial ini dapat mengurangi frustasi kerja manajer maupun karyawan dan sekaligus dapat mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Komunikasi timbal balik yang efektif ini antara atasan dan bawahan dapat memperlancar terjadinya pemahaman di antara kedua belah pihak. Jadi, ketika komunikasi antara atasan dan bawahan tidak dapat berjalan dengan efektif karena adanya hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, hal ini dapat menyebabkan frustasi bagi keduanya. Kemudian yang terakhir ada gaya partisipasi dari manajemen. Gaya partisipasi dari pihak manajemen adalah salah satu cara yang dapat mengurangi timbulnya frustasi. Ketika atasan melihat bawahannya kurang dapat menyelesaikan persoalan dalam kelompoknya, maka atasan tersebut bisa mencoba untuk menawarkan solusi dengan cara melakukan partisipasi secara aktif untuk mengambil bagian atas persoalan yang sedang dihadapi dalam kelompoknya. Partisipasi dari atasan ini sangat menolong mereka dalam memecahkan masalahnya di dalam kelompok secara tepat. Tetapi jika dari atasan ini kurang mendapat respon yang baik dari kelompok, maka akan terjadi pemecahan masalah yang kurang efektif, bahkan mungkin terjadi frustasi di antara mereka. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.